ya, ini yang bisa saya sampaikan, ini sikap politik saya. Ya, saya sih berharap Habib Rizik lah ya. Habib Rizik lah, nanti ada wolak-walinya langit ya, wolak-walinya lauhil mahfud, ada wolak-walinya zaman, ada wolak-walinya arsy gitu. Ya, Nelson Mandela dulu juga berpuluh-puluh tahun di penjara, tapi ya jadi presiden juga, ya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Semakin gila, semakin asoy, semakin gila, semakin geboy. Keinginan menjadikan Rizik Syihab sebagai presiden wajar-wajar saja. Kata Subik Nur, dia ini ingin menjadikan Rizik Syihab sebagai presiden. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Cuma kalau menurut saya, bro, jangankan jadi presiden, Rizik Syihab itu jadi ulama saja gagal. Jangankan jadi ulama, dia jadi diri sendiri aja gagal. Ya kalau gagal berarti nggak lulus. Kalau nggak lulus, ya Rizik tidak akan pernah jadi apa-apa, karena tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Makanya manusia-manusia gagal itu ya buang aja ke tempat sampah. Kalau memang dia tidak mampu untuk bertobat, untuk memperbaiki kegagalannya. Orang-orang yang gagal itu ya udah dibuang ke tempat sampah. Tapi Tuhan itu adil, suka memberikan waktu untuk memperbaiki. Karena orang-orang yang gagal dalam kehidupannya, pasti dia akan gagal juga dalam meraih surga. Itu udah pastilah. Dan kita bisa melihat dari berbagai cerita tentang manusia-manusia gagal ini dalam cerita-cerita Islam, sejarah-sejarah Islam. Nabi Adam sukses membuktikan bahwa dirinya seorang makhluk yang dibangga-banggakan oleh Allah. Maka derajatnya diangkat setinggi-tingginya sampai semua makhluk disuruh sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hei para malaikat, sujudlah kepada Adam illa iblis. Nah, Adam sukses, diberikan kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah. Tetapi Adam juga pernah gagal. Gagal untuk tidak mendekati dan tidak memakan buah khuldi. Makanya Adam beserta keturunannya dilemparkan oleh Allah ke dunia. Lalu kisah istri dan anak Nabi Nuh gagal untuk menjadi sebuah keluarga Nabi karena berbuat jahat dan tidak mengakui ketauhidan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal, diazab. Fir'aun diberikan kekuasaan sebagai raja di raja. Gagal membuktikan dirinya seorang raja, maka diazab, dihukum oleh Allah. Lalu Nabi Ibrahim sukses memenuhi janjinya karena bernazar akan mempersembahkan anaknya untuk dikurbankan sebagai bukti pembuktian kepada Allah, sebagai bukti cintanya kepada Allah. Ketika diuji sukses, maka Nabi Ibrahim beserta keluarganya dimuliakan oleh Allah. Paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, dia diuji sebagai seorang paman dari seorang Nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Diuji gagal, malah jadi musuhnya Nabi, berbuat jahat kepada Nabi. Maka meskipun paman Nabi, meskipun nasabnya Nabi, meskipun punya darah Nabi, kalau berbuat jahat, laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Gak peduli punya darah Nabi, kagak punya darah Nabi, punya nasab Nabi, tidak punya nasab Nabi, kalau jahat Allah laknat, Allah hukum. Jadi catat baik-baik ini. Nabi Yusuf diuji dengan ketampanan, digoda dengan seorang wanita yang cantik, yaitu Juleha, yang tubuhnya seperti bidadari, cantiknya seperti bidadari surga. Digoda,
Nabi Yusuf tidak tergoda, lolos, maka dia diangkat menjadi pemimpin yang sangat dicintai oleh Allah saat itu. Udah ganteng, raja. Siapa yang gak mau, bro? Jadi, summa awasna kitab alladzina istafaina min ibadina. Allah memilih pemimpin-pemimpin, orang-orang, raja-raja, rakyat-rakyat, untuk menjadi seseorang yang bisa menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk perbuatan. Bukan menerjemahkan Al-Quran kata-kata, dalam bentuk perbuatan. Diuji. Perbuatan yang bisa membuktikan tentang keesaan Allah. Perbuatan tentang keyakinan. Setiap manusia akan diuji. Jika lolos akan dimuliakan, tidak lolos akan dihinakan. Rizik Syihab sudah diuji. Yang katanya seorang keturunan Nabi. Diuji dengan harta, diuji dengan wanita, diuji dengan tahta. Gagal, ya sudah dihinakan, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa menjadi pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin rakyat, hanyalah orang-orang yang terpilih dan lolos uji. Sementara Rizik Syihab gagal untuk menjadi pemimpin umat dan gagal untuk menjadi pemimpin rakyat. Bahkan dia gagal untuk menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Makanya nggak mungkin Rizik Syihab jadi presiden. Karena dia ini manusia gagal. Dan kata Allah, orang-orang seperti ini nggak akan pernah jadi apa-apa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalaupun Sugi pun memaksakan, saya ingin Rizik Syihab jadi presiden karena dia pantas. Karena Rizik Syihab pantas. Ya pantas menurut dia. Tetapi dia tidak pantas menurut Allah. Karena dia sudah termasuk manusia yang gagal. Tidak hanya untuk memimpin orang lain. Tetapi juga sudah gagal untuk memimpin dirinya sendiri. Jadi, Sugi, nggak usah mimpi. Manusia gagal, lempar aja ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.